Puluhan kios di Pasar Besi, Tasikmalaya, Jawa Barat hangus terbakar. Api disertai asap hitam membumbung tinggi di pasar yang menjual suku cadang kendaraan, peralatan pabrik, dan aneka besi ini. Para pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Sementara petugas terus berjibaku memadamkan api. Sejumlah pedagang pun histeris menyaksikan kios mereka ludes dilalap si jago merah. Salah satu pedagang mengaku masih berada di rumah saat pasar terbakar pada Rabu pagi. Tahu, Pak. Belum tahu kerugiannya berapa. Tapi habis semua emang? Habis semuanya. Penyebabnya sendiri dari mana sih, Bu? Nggak tahu. Saya juga pas dapat telepon udah dapat kebakaran gede gini. Udah kebakar habis. Berarti habis ya, nggak ada yang tersisa? Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Halo, selamat petang pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, sebuah rumah roboh ditimpa pohon tumbang saat hujan lebat melanda Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mengevakuasi seorang lansia penghuni rumah yang sedang tidur saat peristiwa terjadi. Petugas dan warga mengevakuasi lansia yang rumahnya tertimpa pohon saat hujan lebat di Jalan Al-Markas, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas harus memindahkan puing-puing bangunan yang runtuh dan batang pohon terlebih dahulu sebelum mengangkat korban. Usai dievakuasi, korban dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke puskesmas. Iya, posisinya lagi tidur atau seperti apa Pak? Keterangannya dari keluarga itu beliaunya lagi baring, lagi tidur ya. Usianya Bapak ini berapa Pak? Korban tadi itu usianya sekitar 80 tahun atas nama Dengewa. Sebelumnya hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Hujan membuat pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga. Saat peristiwa terjadi, korban tengah tertidur seorang diri di dalam rumah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota kembali melumpuhkan akses Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Banjir setinggi 70 cm merendam badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan apapun. Kendaraan yang akan menuju Kemang dari arah Buncit harus mencari jalur alternatif lain. Genangan ini terjadi akibat guyuran hujan deras serta luapan Kali Mampang yang berada tidak jauh dari lokasi. Warga yang hendak melintas atau beraktivitas di sekitar lokasi diimbau untuk mencari jalur lain hingga genangan dinyatakan surut. Belasan rumah di Takala roboh diterjang angin kencang, sementara di Sidrap, bocah SMP terluka akibat rumahnya roboh karena hempasan angin. Hujan deras disertai angin kencang menghancurkan belasan rumah warga di satu desa di Takalar, Sulawesi Selatan. 2 rumah diantaranya bahkan rubuh karena tak kuat menahan angin kencang. Sudah sepekan terakhir, angin kencang sering melanda wilayah ini. Tercatat sudah 253 rumah dari ringan hingga roboh. Ada 19 kakak yang terdampak, ada yang rumahnya langsung rata dengan tanah. Di Kabupaten Sidrap, 1 rumah roboh diterjang angin kencang. Akibatnya, pemilik rumah sementara kehilangan tempat tinggal. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tertidur bersama kedua anaknya. Tidak ada korban jiwa, namun 1 anak penghuni rumah mengalami luka di bagian kaki setelah tertindih lemari saat rumah panggung ini roboh usai diterjang angin kencang. Anak saya yang satu yang kelas 1 SMP tertimpa lemari dia punya kaki. Jadi ada luka ringan. Ada luka ringan. Warga diimbau tetap waspada. Info BMKG Sulawesi Selatan memprediksi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi hingga 10 Januari mendatang.
Banjir yang mengepung Kudus, Jawa Tengah selama 4 hari menyebabkan aktivitas warga desa lumpuh. Relawan memberikan bantuan berupa nasi bungkus kepada warga. Relawan menerjang banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil rescue untuk memberikan bantuan makanan siap santap berupa nasi dan lauk bungkus kepada warga Setro Kalangan, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kudus. Warga sudah terkepung banjir sejak 3 hari lalu. Soeharto, salah satu warga desa Setra Kalangan, menjelaskan banjir menggenang di desanya sudah berlangsung selama 4 hari mulai dari Sabtu kemarin. Ketinggian air bervariatif mulai dari 40 cm hingga 1,5 meter. Dengan kondisi terendam air banjir selama 4 hari ini, warga mulai resah lantaran tidak bisa beraktivitas. Untuk kebutuhan makan, warga kadang hanya mengharapkan bantuan makanan siap saji lantaran dapur milik warga turut terendam banjir. Sejak hari Minggu sampai sekarang. Banjirnya udah berapa hari, Pak? Banjirnya mulai hari Sabtu. Pak, tidak mengungsi, Pak? Tidak. Koordinator Pos Pelayanan Banjir Desa Setro Kalangan, Kabupaten Kudus, Aniful Anwar menjelaskan, setiap hari Dapur Umum MDMC Kabupaten Kudus menyiapkan 2.000 lebih nasi bungkus. Pihaknya memilih menyalurkan nasi bungkus secara langsung, mengingat banyak warga yang menanti lantaran tidak bisa beraktivitas di dapur. Logistik berupa makanan siap makan ke daerah Setro Kalangan menggunakan perahu yang kita punya karena memang aksesnya hanya bisa diakses dengan perahu untuk yang ke kampung-kampung. Banjir di desa Setro Kalangan diakibatkan luapan Sungai Wulan. Sementara itu di seluruh Kabupaten Kudus, sedikitnya 17 desa di 4 kecamatan terendam banjir dengan jumlah pengungsi 700 lebih. Banjir di Kabupaten Kudus terus terjadi, sedikitnya 21 desa di 5 kecamatan mulai terdampak. Akibatnya jumlah pengungsi terus bertambah. Banjir di Kabupaten Kudus terus meluas, sedikitnya 21 desa di 5 kecamatan terendam banjir. Akibatnya jumlah pengungsi saat ini terus bertambah. Data dari BPBD Kabupaten Kudus menyebutkan saat ini sedikitnya ada 870 jiwa lebih yang mengungsi di 9 tempat. Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah, mengingat saat ini masih banyak warga yang terkepung banjir lebih memilih untuk bertahan di rumah demi keamanan. Seperti apa kondisi terkini di Aula Pengungsian Kudus, Jawa Tengah? Kami sudah terhubung dengan rekan Nur Hairudin yang berada di pengungsian. Selamat petang Nur Hairudin, sejauh ini sudah berapa jiwa yang mengungsi dan mereka tersebar di berapa pengungsian? Selamat sore Anissa. Saat ini saya berada di Aula DPRD Kabupaten Kudus yang merupakan salah satu titik pengungsian banjir di Kabupaten Kudus. Sampai terakhir data yang dikeluarkan oleh BPBD ada 872 pengungsi yang saat ini berada di 9 titik pengungsian. Sampai sore ini sebenarnya masih ada terus pengungsi yang dievakuasi maupun yang datang ke pengungsian secara mandiri, namun secara keseluruhan belum ada rekap data yang baru karena dari BPBD mengeluarkan data biasanya per jam 1. Saat ini saya berada di Aula DPRD Kabupaten Kudus, di mana ada sekitar lebih dari 80 pengungsi pada hari pertama. Sampai pada hari terakhir sore ini diperkirakan mencapai 237 pengungsi yang saat ini berada di Aula DPRD Kabupaten Kudus. Pengungsi yang berada di sini itu berasal dari sejumlah desa seperti di Karangrowa, Kecamatan Bundaan, kemudian Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati.
Tampaknya tadi sebelum kita melakukan siaran langsung ini ada sejumlah tambahan pengungsi yang datang ke sini karena sejumlah tempat misalnya di Balai Desa Jatiwetan saat ini sudah penuh karena tidak bisa lebih dari 500 jiwa. Demikian Anissa. Baik, Nur Hoirudin, ini dari 21 desa, apakah semua warga mengungsi atau masih ada yang bertahan di rumah-rumah mereka? Saat ini masih banyak sebenarnya warga yang masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Khususnya seperti di Jatiwetan itu hanya sebagian warga yang mengungsi, khususnya untuk wanita, anak-anak, dan lansia. Juga seperti di Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu, itu hanya beberapa jiwa yang baru mau dievakuasi untuk mengungsi, meskipun sebenarnya rumah mereka sudah mulai terendam. Bahkan mereka pun sudah tidak bisa secara leluasa memasak karena dua desa, yaitu Desa Pasuruan Lor, khususnya yang berada di wilayah barat, itu sudah terkepung banjir. Mereka tidak bisa masuk keluar desa karena memang desanya sudah jalan terendam banjir semua, termasuk di Setro Kalangan tersebut. Namun mereka lebih memilih untuk tetap bertahan karena lebih memilih untuk menjaga keamanan rumah masing-masing. Baik, Nur Hoirudin, dari beberapa liputan yang Anda kirimkan ke Jakarta, itu kebanyakan adalah komplek-komplek perumahan. Bagaimana dengan pusat kota dan juga perkantoran di Kudus? Apakah juga terdampak banjir? Sejauh ini untuk perkantoran aman. Hanya kemarin informasi dari Dinas Pendidikan ada 12 sekolah dasar yang terdampak banjir. Oleh Dinas Pendidikan menerima izin untuk melakukan pembelajaran secara daring. Jadi 12 SD tersebut berada di 5 kecamatan yang saat ini memang masih terendam banjir. Demikian Anissa. Baik, Nur Hoirudin, dari 21 desa itu yang terdampak banjir, apakah memang sering sekali terjadi banjir sebelumnya atau ini yang pertama kalinya? Ya, ini rata-rata memang desa yang setiap kali terjadi bencana banjir selalu banjir. Khususnya seperti misalnya sejumlah desa di Kecamatan Undaan seperti Karangrowo, kemudian yang Cindati itu dulu bisa seperti Desa Payaman, Desa Jedes Kapuan, kemudian Desa Jatiwetan, Desa Pasuruan, itu adalah langganan banjir. Banjir ini terjadi selain karena kiriman air dari Gunungan Muria, biasanya karena debit air Sungai Wulan sangat tinggi. Jadi untuk air itu tidak bisa dilepas ke sungai. Sementara ini hanya mengandalkan beberapa pompa, meski berkapasitas besar, tapi itu tidak bisa mengatasi air yang kemudian tertampung. Dan pada musim hujan kali ini, karena debit air Sungai Wulan cukup tinggi, maka spillway yang menjadi alternatif Sungai Wulan itu mulai melimpah. Baik, terima kasih Nur Hoirudin atas laporannya dari Kudus, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita ke Ibu Kota Jakarta. Pemirsa, hujan yang terjadi beberapa saat lalu menyebabkan sejumlah lokasi tergenang banjir. Dan saat ini sudah ada rekan kami Helmi Sajangbati di Kemang, Jakarta Selatan, di mana ketinggian air dilaporkan di sana mencapai 1 meter. Helmi, seperti apa kondisi terkini di kawasan Kemang tempat Anda melaporkan? Baik Anissa dan pemirsa News TV, saat ini bisa saya sampaikan, saat ini saya berada di kawasan pemukiman Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan. Sebelum dari sini memang saya juga sudah mendatangi lokasi di daerah kawasan Kemang yang juga saat ini terendam banjir setinggi 1 meter. Dan ketinggian air banjir yang ada di lokasi baik di Kemang ataupun tempat saya berdiri sekarang di kawasan Pondokarya terjadi karena hujan deras sejak siang hari tadi, ditambah luapan aliran Kali Mampang yang berada tak jauh dari lokasi pemukiman warga. Anissa. Baik, Helmi, untuk di kawasan Kemang di mana di sana banyak pertokoan, ada basement dan segala macam, seperti apa kondisinya saat ini? Kalau kondisi di
memang saat ini baik lokasi usaha-usaha warga memang masih terendam banjir begitu, terlebih di kawasan Kemang Utara. Di sana akses kendaraan jenis apapun tak bisa dilalui karena jalan tak bisa dilalui kendaraan jenis apapun karena memang ketinggian air cukup tinggi dan untuk sementara di sana jalan untuk dari kawasan Buncit menuju Kemang itu dialihkan untuk sementara, begitu Anissa. Baik, Helmi, bisa Anda balik mungkin kamera Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini, Helmi? Ya, sepertinya kondisi di kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, pemirsa ini dan Anissa. Ketinggian air di sini memang masih sangat tinggi, ditambah arus cukup deras. Sejumlah atau ratusan mungkin pemuka rumah warga yang berada di kawasan ini saat ini terendam banjir begitu. Seperti ini, Anissa. Oke, Helmi, di kawasan tempat Anda melaporkan dan sekitarnya Mampang, Kemang, dan wilayah-wilayah lain tadi Anda sempat menyebutkan Buncit juga. Ini akses-akses jalan mana saja yang tidak bisa dilalui kendaraan, Helmi? Baik, akibat hujan deras sejak siang tadi ada beberapa ruas jalan di kawasan Jakarta Selatan yang memang tidak bisa diakses kendaraan ataupun menjadi terganggu arus lalu lintasnya, seperti di kawasan Ciledug Raya, kemudian ada di kawasan Kemang Utara, terus kemudian di Sultan Iskandar Muda di depan Gandaria City. Ketinggian air yang merendam badan jalan itu berkisar dari 30 hingga 60 cm. Ada yang masih bisa dilalui walau harus mengambil sisi badan jalan sebelah kiri atau sebelah kanan untuk menghindari genangan yang lebih dalam, ataupun ada juga kebanyakan yang memang tidak bisa diakses kendaraan sama sekali. Anissa. Baik, Helmi, di tempat Anda melaporkan ini di Mampang, ini paling tinggi berapa sentimeter, Helmi? Kalau sekarang saya berdiri di tempat saya berdiri ini ketinggian 1 meter. Kemungkinan kalau saya masuk lebih dalam lagi ke kawasan pemukiman warga ini, air bisa 1 meter lebih begitu. 1 meter 30 hingga 1 meter 40 gitu, Anissa. Baik, Helmi, di Jakarta Selatan ini hujan terjadi mulai pukul berapa? Dan butuh waktu berapa lama sampai akhirnya banjir setinggi ini 1 meter? Baik, hujan dimulai sejak pukul 12:30 ya, 12.30 siang, kemudian sempat berhenti, kemudian hujan lagi, berhenti lagi, dan terakhir itu sekitar pukul 2:30 itu hujan sampai pukul 3:30 itu 1 jam tidak berhenti, dan akhirnya merendam badan jalan, aliran kali yang ada di dekat pemukiman warga juga ikut meluap begitu. Baik, Helmi, untuk banjir dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter ini di kawasan Mampang maupun Kemang butuh berapa lama untuk akhirnya bisa surut? Biasanya dengan pompa dan drainase dan lainnya. Kalau untuk di kawasan tempat saya berdiri di Pondok Karya ini, untuk surut lumayan lama ya. Oke. Dengan ketinggian air yang saat ini mencapai 1 meter hingga 1 meter lebih ini mungkin sekitar pukul 12 malam ataupun dini hari baru bisa surut. Itu pun jika memang kawasan Jakarta Selatan tidak lagi diguyur hujan. Seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Helmi Sajangbati melaporkan dari Mampang, Jakarta Selatan. Tetap hati-hati karena memang arus banjir cukup deras. Terima kasih. Pemirsa, kapal cepat yang membawa puluhan penumpang terbalik akibat cuaca buruk di perairan pantai Manyar, Gianyar, Bali. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan. 23 penumpang serta 5 anak buah kapal cepat terombang-ambing di perairan pantai Manyar. Kapal terbalik dan nyaris tenggelam saat dalam perjalanan dari Nusa Penida menuju Sanur. Beruntung semua penumpang serta ABK berhasil diselamatkan oleh kapal cepat yang tengah melintas. Penumpang dievakuasi ke pelabuhan Sanur dan Pasar. Kapal terbalik akibat cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi yang menghantam kapal cepat.
Pemirsa, untuk apa hakim harus turun tangan langsung mengecek rumah Verdi Sambo? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.